Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Untuk kalian para kepoers, stalkers yang suka intip-intip energi orang lain dan yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Oke. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Water sign di Pisces ya. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua kepoers akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan mereka. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, romance, persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Kamu akan langsung tahu aja nanti jika yang aku reading ini adalah orang yang sedang kamu kepoin, oke? You will got the feeling guys, oke? Oke, akan lebih bagus untuk kepo itu dimulai dari moon dulu ya guys. Habis itu lanjut ke rising atau ascendant seseorang. Dan yang terakhir baru kesannya ya. Jadi untuk melihat satu orang secara komplit tentang 1 minggu ke depan, kemungkinan besar kamu perlu melihat 3 readingan zodiak dalam video ini, oke? Oke, untuk readingan kepo aku hanya akan ambil 1 kartu guys. Kenapa? Karena nggak perlu banyak-banyak. Kalau kepo itu sedikit-sedikit saja, santai-santai saja. Tapi nanti walaupun dari 1 kartu saja aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Tapi aku akan mencoba memuaskan rasa ingin tahumu dengan semaksimal mungkin guys. Aduh, oke. Aku akan pakai 2 deck yang berbeda. Ganti elemen, ganti deck biar fresh. Dan kerjasama kamu sangat diperlukan sekali guys untuk memfokuskan wajah ini orang, menyebutkan namanya di dalam hatimu supaya nanti kartu yang terbuka adalah kartu yang terbaik untukmu ya. Oke. Ada timestamp untuk para jumper 1 kutu loncat, kita pakai ini yang pertama. Silahkan dicek kotak deskripsi. Di situ nanti ada zodiak, kemudian ada angka di sebelahnya. Klik angkanya guys. Itu akan mengarahkan kamu langsung ke zodiak yang ingin kamu kepoin untuk menghemat waktumu ya. Karena aku tahu guys, waktumu itu sangat berharga. Oke. Let's do it. Kita segera mulai. Yang pertama dari Earth sign dulu, Taurus ya. Silakan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin. Sudah datang dia. Dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Taurus, halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Taurus yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Halo Taurus. Oke, The Knight of Swords muncul di sini, pemarah guys. Lagi marah, lagi kesel, lagi emosian, sensitif. Emosinya tidak stabil. Libra, Gemini, Aquarius aku rasa yang lagi banyak kepo sama Taurus. Jangan kamu dekatin deh guys ya. Kalau energi orang lagi Knight of Swords itu gampang banget emosinya tersulut dan biasanya akan agresif sekali ya. Terutama jika kamu mendekati Taurus ini tujuannya kayak manipulatif, atau kayak mau bakalan bikin dia marah, atau yang mau kamu sampaikan ini mungkin akan bikin dia kesel, bikin dia teriritasi begitu guys. Aku rasa kalau misalnya masih bisa ditunda agar tidak di minggu ini, sebaiknya kamu tunda saja, jangan minggu ini ya. Karena berbahaya guys. Lihat dia sudah bawa pedang. Defensif sekali juga terlihat. Jadi protect themselves so well si Taurusnya. Oke. Kita teruskan untuk zodiak berikutnya. Ada Virgo. Sudah datang Virgonya. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo, apa kabarmu? Oke, ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Chariot, Cancerian yang paling banyak kepo sama Virgo. Virgonya melakukan perjalanan, entah itu ada traveling liburan guys, atau traveling for business, atau bisa jadi moving on, kayak bergerak menjauh dari kamu tentunya kalau ini cerita tentang moving on. Oke, mungkin kamu jangan kaget kalau Virgo ini di 1 minggu ke depan itu kayak tiba-tiba udah ada di tempat yang jauh,
Kayak misalnya ngupdate status, ternyata sudah tidak di kota asalnya lagi begitu ya. The Chariot ini guys, for good ya, maksudnya itu untuk kebaikan. Jadi tujuannya menjauh, pergi atau menghindar, atau misalnya walking out itu untuk kebaikan, untuk hal yang baik ya. Jadi bukan untuk yang aneh-aneh, dan bukan juga sedang melarikan diri, enggak. The Six of Swords tadi mungkin sedang melarikan diri Virgo-nya, tapi The Chariot ini for kindness, untuk kebaikan. Oke. Bisa jadi juga Virgonya beli kendaraan baru guys, kayak beli sepeda motor baru, kendaraan bermotor, atau beli mobil baru. Oke. Memiliki kendaraan baru, karena The Chariot itu tentang movement ya. Oke, pergerakan. Oke, kita segera teruskan untuk zodiak berikutnya. Ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Capricorn. Aku lihat di sini Page of Wands itu tidak patah semangat ya, masih menyimpan semangat, masih optimis, masih belum bisa dikalahkan, masih belum mau berhenti. Lanjut terus walaupun keadaan tidak stabil, ataupun walaupun keadaan itu tidak menyenangkan. But the Page of Wands is about passion, atau kayak tetap memupuk semangat yang tinggi dan optimis to facing something. Kayak sedang ada yang dikejar oleh Capricorn ini, dan dia nggak mau berhenti di 1 minggu ke depan ini. Keep moving. Aries, Leo, Sagittarius, kayaknya kalian mematahkan semangat Capricorn, dan Capricorn semangatnya nggak patah kayak begitu guys. Ya, oke. Yang pasti, kalau memang kamu ada niat untuk mematahkan semangat Capricorn, membuat dia berhenti, dia nggak berhenti. Capricorn itu pantang berhenti guys. Oke. Kita ganti deh, karena akan pindah elemen. Elemen berikutnya adalah elemen api. Kita akan mulai yang pertama dari Aries. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Hai Aries. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke, ada The Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Aries. Aku lihat di sini. Seven of Cups ini lagi banyak masalah atau lagi sibuk ya guys. Banyak banget yang harus dikerjakan secara bersamaan. Orang kalau dapat Seven of Cups guys nggak suka diganggu. Sensitif sekali jika diganggu, karena memang menurut dia lagi nggak ada waktu. Terutama kalau diganggu untuk urusan yang remeh-temeh atau yang nggak penting-penting. Cancer, Scorpio, Pisces, kalau kamu mau berdrama ke si Aries di 1 minggu ke depan, jangan coba-coba guys. Emang kenapa ya? Dia bahaya, dia memarah sama aku. Enggak, dia nggak marah sih, tapi kamu kan dicuekin ya guys. Orang dalam masa The Seven of Cups biasanya nggak peduli dengan situasi sekelilingnya, karena even ada 7 di situ tapi fokusnya ada 1. Even dia fokus pada 1 tapi dia memperhatikan yang lainnya sekaligus, multitasking. Jadi memang nggak suka diganggu. Oke, terutama untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces yang dramatik. Oke, itu dia untuk Aries. Kita segera teruskan ke zodiak berikutnya, ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. For kolektif yang lagi kepo sama Leo, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces juga, atau water sign yang paling banyak kepo sama Leo. Kenapa banyak water sign yang kepo sama fire sign guys? I don't know. The Seven of Cups ini sibuk dengan keluarga, atau ini sebenarnya wish fulfillment atau kegembiraan ya guys, kayak happy together. Jadi nggak happy sendirian. Kamu mungkin akan melihat si Leo ini
kayak lagi rame-ramean gitu guys, lebih banyak rame-ramean. Kalau mungkin jalan-jalan sama teman-teman kantornya, atau jalan-jalan sama teman-teman nongkrongnya, atau bisa jadi literally berkumpul bersama keluarganya. Ada yang dirayakan mungkin guys, ada kondangan. Em, Dia hanya akan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang satu vibe, satu frekuensi dengan dia. Jadi kalau kamu lihat dia lagi happy ya, kamu bingung gitu. Si Leonya happy kenapa ya? Berarti kamu nggak dianggap satu vibe sama dia ya. Karena kayak ada yang di-share si Leo ini tentang sesuatu yang bikin dia bahagia, dan orang-orang yang penting baginya akan dia kabari, dia kasih tahu begitu guys. Kalau kamu nggak tahu kabar bahagia itu, berarti kamu bukan orang yang penting baginya. Terutama untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Oke. Kita lanjutkan guys ke fire sign yang ketiga, ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Spirit to come to this reading, this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius, halo. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. The Sun, happy guys. Ini tidak merepresentasikan zodiak manapun. Any zodiak could be here right now. Kayak dapat kabar gembira, ada hal yang menggembirakan, kayak berhasil mendapatkan sesuatu yang ditunggu-tunggu datang. Aktif, itulah kartu The Sun ya guys. Jadi banyak kerjaan, banyak urusan, dan itu potensial. Oke. Masa-masa siang kurang lebih seperti itu. Jadi lagi sibuk-sibuknya. Akan sulit sekali untuk meminta waktu si Sagittarius ini di 1 minggu ke depan. Jadi kalau kamu kayak ngerasa need di Sagittarian guys, dan kemudian dia menolak untuk bertemu denganmu, atau kayak misalnya dia itu cari-cari alasan, menurutmu kesannya kayak cari-cari alasan. Aku rasa itu nggak cari-cari alasan, tapi memang lagi sibuk-sibuknya ya. Lebih ke arah aktif aku lihat guys. Dan entah kenapa Sun ini tidak mau dekat-dekat dengan kamu. Iya, nggak mau dekat-dekat dengan kamu ya. Setelah masa The Sun ini selesai, lelah, capek. Oke, banyak alasan tentang kesibukan, atau ketidakadaan waktu, atau sedang tidak bisa diganggu. Nah, itulah dia kalimat kunci atau kalimat-kalimat kunci untuk Sagittarius yang sedang kalian kepoin ini di 1 minggu ke depan ya. Oke. Kita akan segera teruskan ke elemen berikutnya guys. Ada elemen udara, air sign. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. This reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Gemini yang paling banyak kepo sama Libra. Ih, ngapain kalian berdua? Oke. Ada harapan Libra ini yang pengen dia wujudkan guys dengan caranya. Tapi aku lihat di 1 minggu ke depan bukan caranya yang digunakan. Harapan itu tetap terwujud karena The Lovers ini tetaplah The Two of Cups versi Major Arcana. Harapan menjadi kenyataan, tapi dengan cara yang berbeda. Perbedaannya guys gede. Itu dia ciri-ciri utama dari The Lovers kalau datang ya. A very big gap. Jadi kalau menurut dia caranya begini, bisa jadi caranya begono. Oke, jauh banget di luar prediksi, di luar perkiraan. Itulah dia kalimat-kalimat kunci untuk Libra di 1 minggu ke depan. Tapi tetap arahnya atau tujuannya atau hasilnya sama. Oke. Kita segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini, halo.
Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Ada Taurus di sini yang paling banyak kepo sama Gemini. Diawasi ya guys, ketika Hierophant datang itu kayak ada peraturan tidak tertulis yang akan dilanggar oleh seorang Gemini, atau kayak akan dipastikan untuk tidak dilanggar oleh seorang Gemini ya. Jadi kayak Hierophant itu datang mengawasi Gemini supaya tidak lari dari jalur, supaya tidak melakukan kesalahan, supaya tidak melakukan pelanggaran. Oke. Hierophant bisa jadi artinya wisdom juga secara emosional. Beda halnya dengan wisdomnya Hermit itu secara intelektual. Jadi mungkin akan lebih banyak menggunakan perasaan si Gemini-nya ini dibandingkan pikirannya ya. Dan maunya yang benar-benar aja guys, maunya yang lurus-lurus saja, suka dengan yang taat pada peraturan. Nggak bisa diajak belok, nggak bisa diajak aneh-aneh, nggak bisa diajak curang-curang. Begitulah biasanya ciri-ciri orang ketika sedang dihampiri Hierophant energy. Karena ini major arcana ya. Pengennya dia belok, nggak bisa belok. Pengen curang, nggak bisa curang. Something like that. Oke? Oke. Dan berkaitan dengan pekerjaan, aku lihat banyakan yang kepo sama si Gemini ini urusan pekerjaan atau project ya. Kita lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Aquarius. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Aquarius. Aku lihat di sini the Nine of Wands itu responsible, be responsible, bertanggung jawab. Kayak ada kesibukan tertentu di 1 minggu ke depan yang berkaitan dengan tanggung jawab, menjalankan tanggung jawab, menjaga misalnya guys, atau menciptakan sesuatu, atau menyelesaikan sesuatu, mengurusi sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab. The Nine of Wands juga bisa jadi legal dokumen. Oke, kayak misalnya ada yang harus diurus-urus ke kantor lurah atau ke kantor camat, atau bisa jadi ke kepolisian, dokumen-dokumen legal ya yang berkaitan dengan aku menjalankan kewajibanku atau aku menjalankan tanggung jawabku, kayak begitu ya. Kayak misalnya perpanjangan SIM itu pun Nine of Wands, oke? Atau perpanjangan pajak kendaraan, atau misalnya membayar PBB, something like that. But in general, the Nine of Wands ini adalah be responsible ya. Jadi kalau kamu itu kayak mau meminta pertanggungjawaban dari seorang Aquarius, maka 1 minggu ke depan adalah momen yang paling tepat guys, karena Aquariusnya memutuskan untuk bertanggung jawab. Oke? Nggak akan mau kabur dari tanggung jawab, nggak akan mau ngeyel-ngeyel atau menghindar-menghindar, karena the Nine of Wands ini dia merasa dirinya wajib atau harus bertanggung jawab. Oke? Berakhirlah sudah untuk air sign, kita segera teruskan ke elemen berikutnya, ada water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Kolektif yang lagi kepo sama Cancer. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Halo. The Two of Pentacles, oke. Bimbang dan ragu, gaya-gayanya. This is juggling antara 2 pilihan. Kayak ada yang sedang dipertimbangkan oleh Cancer mengenai 2 pilihan tertentu. Taurus, Virgo, dan Capricorn yang paling banyak kepo sama Cancerian aku lihat di sini. Mungkin salah satu dari Pentacles ini adalah kamu, Taurus, Virgo, atau Capricorn, atau siapapun yang resonate dengan readingan ini. Tapi sulit sekali untuk memutuskannya, aku lihat. Dan masih tidak mau mengambil keputusan di 1 minggu ke depan, tapi akan tetap mempertimbangkan selama 1 minggu ke depan. Jadi tidak ada keputusan yang akan bisa diambil oleh Cancerian di 1 minggu ke depan. Kalau kamu berharap ada keputusan yang dia ambil, tidak ada. Ya, dan itu haknya aku lihat guys. Oke. Because I cannot feel this person atau Cancerian yang sedang aku reading ini kayak diburu-buru sesuatu, enggak. Tapi dia santai aja guys dalam mempertimbangkan ya. Terlihat diam, terlihat gak ada masalah gitu, tapi ada banyak yang dia pikirkan mengenai
pertimbangan The Two of Pentacles ini. Oke. Kita teruskan guys untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. For kolektif yang lagi kepo sama Scorpio, halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Scorpio. Aku lihat di sini Six of Pentacles, oke. Menyakitkan. Ini in pain guys ya, ini kartu yang paling menyakitkan di deck tarot. Dan Scorpio ini merasa sakit kurang lebih alasannya karena diperlakukan dengan tidak adil, tidak dibalaskan sesuai dengan apa yang dia lakukan. This person is thinking that they give something dan kemudian to somebody, let's say like that, dan kemudian somebody itu tidak membalaskan sama besarnya ke dia. Jadi kayak menunggu ada balasan, waiting for replay, waiting for good action, berharap ada kabar, berharap ada yang mendekati, something like that. Dan sambil berharap begitu in pain, the Ten of Swords ya. Aku nggak tahu ini masalahnya apa, tapi yang jelas menunggu dan berharap sekali, sambil menunggu dan berharap in pain, menyakitkan. Oke. Kita segera teruskan untuk elemen air yang terakhir ada Pisces ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Halo. Sama Pisces. Halo Pisces, apa kabar? Ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Pisces. The Ten of Pentacles, sibuk dengan keluarga. Taurus, Virgo, Capricorn yang paling banyak kepo sama Pisces aku lihat di sini. The Ten of Pentacles ini bukan hanya keluarga yang satu darah ya guys, tapi ketika Ten of Pentacles datang maka sense of family itu kuat sekali. Kalaupun bersama teman-temannya sudah dianggapnya sebagai keluarga. Kalaupun bersama bestie-bestie nongkrongnya itu sudah dianggap dia sebagai keluarga. Kalaupun rekan kerja, kantor, partner bisnis itu sudah dianggap seperti keluarga. Dan The Ten of Pentacles adalah wish fulfillment, harapan yang menjadi kenyataan, artinya senang ini guys ya. Bahagia bersama-sama. Oke. Kayak ada yang dikumpulkan oleh Pisces dan kemudian dia dikumpulkan, berhasil mengumpulkan. Kayak ada yang diundang-undang oleh Pisces, coming here guys, come here guys, come here, dan yang dipanggil datang, something like that. Bisa jadi akan ada celebration juga di sebuah rumah, kayak ada party atau ada syukuran selama 1 minggu ini. Intinya mengumpulkan orang-orang untuk berbahagia bersama. Dan orang-orang yang datang pun yang bisa merasakan kebahagiaan Pisces, something like that. Oke? Oke guys, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhir sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk edisi kali ini. Segitu saja sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Nanti juga kamu lupa guys apapun yang aku bilang tentang orang yang sedang kamu kepoin ini, ya gak sih? Sekarang aja kamu udah lupa kan apa yang aku bilang, apa Pisces? Gimana cerita Pisces? Pasti banyak yang lupa deh. Celebration, banyak mengundang orang ya, banyak mengajak orang untuk berbahagia bersama, oke? Karena segitu aja udah cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Thank you very much guys, dadah.